Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum, dan di antara mereka, man orang ahada yang ahadallah, yang berjanji kepada Allah, lain atana bila mana Allah memberi kami min fadlihi, dari anugerah Allah, dikasih kekayaan, misalnya dikasih harta, wa nasaddaqanna, sungguh kami akan bersedekah, wa nakunanna, dan kami akan menjadi minas shalihin, termasuk golongannya orang-orang yang saleh. Di antara mereka orang-orang munafikin itu, kalau nanti aja lah, kalau sudah jadi orang kaya tak jadi orang soleh. Kalau sudah kaya katanya mau jadi orang soleh. Nah, kalau dikasih duit sedekah nanti bayar zakat, banyak duit tidak mau zakat tambah nakal. Sebagian ini dikatakan, ini cerita ini adalah ceritanya Sa'labah bin Hatib, minta kepada baginda Nabi Muhammad SAW supaya baginda Nabi mendoakan dia jadi orang kaya, kasih rizki yang banyak, dan nanti dia akan bayarkan semua zakat-zakatnya, semua orang-orang yang perlu dibantu saja. Kemudian akhirnya setelah dikasih duit sama Allah Subhanahu wa taala, doa Nabi itu makbul, ya, menjadikan orang kaya, tapi malah dia itu mengingkari janji-janjinya, tidak mengikuti. Bahkan bukan hanya itu saja, Jumatan saja lah nggak mau datang karena jaga harta. Bahkan bukan hanya Jumatan, jamaah saja sholat itu sudah nggak mau datang ke jamaah, nunggu toko. Nunggu toko. Apalagi bayar zakat, ya tidak mau lagi. Walamma atahum, ketika Allah Subhanahu wa taala memberi mereka min fadlihi, dari anugerahnya Allah, rizkinya Allah, bakhilu, mereka bakhil bihi, dengan rizki yang diberikan Allah kepada mereka. Wa tawallau, dan mereka berpaling dari taat kepada Allah. Wahum, sedangkan mereka mu'ridun, orang-orang yang berpaling. Fa'aqablah, ini orang ini ya. Fa'aqabahum, maka nyiksa mereka, maka Allah nyiksa mereka nifaqan, dikasih kemunafikan, kenifakan. Dalam bahasa kita munafik ya, sifat munafik. Nifaqan sebagai kenifakan fi qulubihim, dalam hati mereka. Jadi orang itu kalau sudah janji sama Allah, ketika sudah enggak jadi lagi, enggak mau lagi, ya Allah, pokoknya kalau punya duit saya mau umroh, begitu dapat duit belikan sawah. Ya Allah, kalau mau haji, kalau sudah dikasih duit sama Allah ternyata dibuat usaha. Dan ini bahaya, itu bahaya itu. Makanya banyak para ulama mengatakan, wong barang sudah diniati untuk ibadah, duit untuk diniati untuk umroh, duit diniati untuk apa aja lah, untuk sedekah, kemudian kok enggak jadi, itu nanti enggak barokah. Nah, kalau orang dulu itu katanya orang dulu. Sebetulnya bukan hanya itu saja, janji-janji kepada Allah seperti ini, kemudian terus akhirnya itu banyaklah orang janji. Nanti kalau saya sembuh keluar 40 hari. Sudah sembuh itu masih repot saya. Hati-hati yang seperti itu jangan hati-hati. Ila yauma yalqaunahu, sampai hari mereka bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Bima sebab perkara akhlafu, yang mereka belinjani Allah kepada Allah, ma perkara wa'aduhu. Apa belinjani itu apa namanya? Menulayani udah Jawa atau kamu tuh mengingkari ya. Bima, dengan apa akhlafu, yang mereka mengingkari Allah ma perkara wa'aduhu, yang mereka janjikan.
Wabima dengan apa kanu yang adanya mereka yakdzibun mereka bohong. Nanti kalau sudah ngomong pengen jadi orang baik betul. Itu jangan bohong. Sebetulnya hakikatnya orang itu kalau sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, itu hakikatnya itu kan sebetulnya janji, walaupun umum ya janjinya itu, yaitu janji untuk taat kepada Allah. Iya kan? Asyhadu alla ilaha illallah artinya dia itu akan taat kepada Allah, mengamalkan seluruh perintah-perintah Allah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu artinya akan mengikuti baginda Nabi Muhammad dan arahan baginda Nabi Muhammad SAW. Hakikatnya begitu, hanya ini umum saja. Mungkin karena ini umum, ya sebetulnya ya makanya orang itu kalau sudah mengucapkan janji ini, sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini harusnya sudah mengamalkan. Kalau ini sampai orang itu mengamalkan kemaksiatan, padahal dia ini orang yang Islam, katanya taat kepada Allah, makanya kemaksiatan itu sedikit demi sedikit akan mengikis imannya. Kalau enggak segera ditambal dengan taat itu bahaya. Apalagi kalau janji khusus yang seperti yang dibuat oleh Sa'labah tadi, lah itu membuat kalau lebih bahaya lagi. Karena itu akan mendatangkan satu sifat nifaq di dalam dirinya, sifat nifaq yang terus menetap di dalam dirinya, tidak bisa hilang sampai bertemu Allah, sampai hari kiamat. Di antaranya juga jika orang itu kalau tobat, ya tobat yang sungguh-sungguh. Makanya di antara syaratnya tobat itu kan 3, ya, saudara tobat itu 3 selain urusan dengan adami ya. Syaratnya 3. Pertama, meninggalkan seluruh kemaksiatan. Ini janji juga kepada Allah. Kemudian menyesalinya. Yang nomor 3, niat dengan sungguh-sungguh dan tidak akan mengulang lagi. Makanya kalau satu daripada 3 persyaratan ini tidak diamalkan, maka tobatnya tidak diterima oleh Allah. Tidak diterima oleh Allah. Nah kalau meleset lagi itu terjerumus lagi itu, apakah itu namanya belinjani janji? Ya, ada 2, ada orang itu karena dia itu khilaf lagi, ya toh. Ada dia ini meremehkan perkara yang dia sudah diniatkan tidak akan mengulang lagi dosanya lagi. Ada 2. Kalau dia meremehkan, nah ini berarti dia itu obatnya belum selesai. Tapi kalau orang itu terjerumus kan ada toh. Orang terjerumus itu mungkin itu lebih ringan daripada ketika orang itu sengaja memang pancen memecah janjinya sendiri, merusak janjinya sendiri dengan Allah SWT. Nah, seperti Sa'labah tadi, seperti orang-orang itu yang disebutkan dalam Al-Quran ini, mereka ini sengaja merusak janji mereka dengan Allah. Janji betul-betul dengan Allah, pengen menunaikan agama ini kalau nanti dikasih duit, sedekah beres, orang-orang bantu, semua bantu. Sedekah tidak, zakat tidak, ya, Jumatan tidak, jamaah tidak, lama-lama sholat pun tidak itu nanti. Begitu. Lama-kelamaan seperti itu. Makanya hati-hati itu. Jadi kalau orang sudah usaha menjaga janjinya itu terus-terumus, ya itu lebih ringan. Beda sama orang itu panjang meremehkan janji dia sendiri dengan Allah, biatnya dia sendiri dengan Allah. Nah, seperti halnya orang yang menghafal Al-Quran. Orang itu kalau hafal Al-Quran kan gak boleh lupa. Iya kan? Walaupun itu hanya 1 ayat atau 1 surat, itu enggak boleh loh dilupakan. Siapa yang sudah lupa Fatihah? Siapa yang sudah lupa 10 qul? 10 surat? Hati-hati. Jangan kira wong saya belum khatam, belum khatam itu harus dijaga. Apakah itu mafasal itu harus dijaga. Kalau sudah menjaga habis-habisan, kemudian ternyata itu juga belum hafal,
tetap lupa aja, ya itu ringan seperti itu, semoga diampuni oleh Allah gitu. Tetapi kalau ini dia nggak menjaga, kayak seperti setahun hanya membaca sekali, ayo, kenapa senyum-senyum? Nah, ini dianggap belum menjaga Quran. Seorang hafaz Al-Quran itu seharusnya itu membaca Al-Qurannya itu setiap hari itu ya 1/7 Al-Quran lah. Itu amalan baginda Nabi, 1/7 Al-Quran itu. Jadi mulai surat Al-Baqarah sampai surat Al-Ma'idah, dari surat Al-Ma'idah sampai surat Yunus ya, dari surat Yunus sampai Isra, dari Isra sampai Syu'ara, dari Syu'ara sampai Wassafat, dari Wassafat sampai Qaf, dari Qaf sampai An-Nas itu. Jadi dibagi-bagi gitu. Itu hizibnya baginda Nabi. Hizibnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di baginda Nabi menjaga Qur'annya seperti itu. Lah itu kalau pengen kamu sebagai hafid Qur'an itu lah, kalau pengen juzusan ya kurang lebihnya itu ya 5 juz lah setiap hari. Setiap hari itu dibaca 5 juz. Itu jangan kurang yang sudah hafid Qur'an itu. Membaca itu yang paling bagus itu bagi hafid Quran itu semaan sama temannya. Setiap hari 5 juz. Soal semaan ya nanti mungkin nyemak setengah baca kan, nyemak itu. Nanti 2 juz setengah kan bisa seperti itu. Nanti baca berdua begitu. Atau bacanya bareng-bareng semuanya, boleh aja. Itu sampai 5 juz bareng. Sehingga dua-duanya bareng. Dibaca seperti itu. Ada sebagian ulama ada yang meringankan juga bagi hafal-hafal Quran itu jangan sampai kurang 3 juz hingga 10 hari sekali khatam. Gak tahu kenapa itu kok 10 hari kali khatam itu. Mungkin apa istilahnya saya kurang paham itu, tapi sebagian ulama mengatakan itu 3 hari itu juga cukup. Tetapi baginda Nabi ngajarinya adalah itu 1/7 Al-Quran itu, dibagi 7, Al-Quran dibagi 7. Nanti berhenti di pada beberapa surat itu yang sudah saya sebutkan tadi. Insyaallah ya. Jadi kalau kamu itu menghafal Al-Quran, ya memang harus meluangkan waktu banyak untuk membacanya. Dan Al-Quran itu mudah sekali lupa, betul-betul mudah lupa. Itu kamu sekarang itu waktu muda lancar, nanti tua belum tentu loh itu. Orang tua itu juga banyak kesibukan, otaknya itu banyak penuh dengan macam-macam pikiran. Anak, istri, pekerjaan. Sekarang di pondok ini nggak ada pekerjaan apa-apa selain baca Al-Quran dan baca kitab. Nggak ada apa-apa. Kecuali kalau otakmu kamu isi HP, ya udah. Kalau itu sudah penuh itu nggak bisa diisi lagi sama Al-Quran. Nah, makanya jangan diisi macam-macam. Otak itu kosongkan dari semua perkara yang nggak ada gunanya. Masuki perkara yang berguna untuk dirimu ini di dunia dan di akhirat. Di dunia dapat ridha Allah, dan di akhirat dimuliakan oleh Allah gitu. Nah ini mumpung kamu itu belum banyak pekerjaan, nah sekarang ini biasakan baca Al-Quran itu 5 juz setiap hari. Yang menghafal Quran di sini kan hampir semuanya menghafal Quran. Ada yang tidak menghafal Quran ini, pondok tahfidz namanya. Ya. Pondok tahfidz kok nggak ngafal Quran itu loh, tersesat namanya di sini itu. Sana loh yang pondok sana, pondok sini. Paham ya? Jadi baca Al-Quran dibiasakan, walaupun mungkin kamu belum hafal Quran, baru dapat 1 juz atau 2 juz itu, biasakan baca Al-Quran itu 5 juz setiap hari. Nanti sehingga ketika kamu sudah hafid, sudah khatam Al-Quran, sehingga nanti sudah biasa membaca 5 juz tiap hari, nggak berat. Berat itu kalau belum diamalkan. Nanti kalau sudah diamalkan nggak berat, ya kan? Kalau kamu membiasakan diri ya, itu, terutama anak utara, mamanya itu yang paling jauh dari utara ke Trangkil, itu jalan kaki dari utara ke Trangkil. Itu kalau sudah biasa, ya cepet aja, 15 menit sudah sampai, ya. Cepat. Tapi kalau nggak biasa, perasaan itu Trangkil itu jauhnya itu kayak Surabaya ya. Wow sekali itu.
Sehingga harus bingung itu, mana gak ada kendaraan, akhirnya cari motor. Nah, kayak motor. Itu gara-gara apa? Karena tidak biasa. Kalau kamu nggak biasa, ya kamu membawa beban 10 kilo itu keberatan. Tapi orang sudah biasa, itu yang tukang mikul itu, ya, membawa beban sampai 20 kilo, 30 kilo, itu mikul naik turun gunung. Saya lihat itu orang-orang di gunung itu, ya nggak apa-apa, umurnya lebih panjang daripada yang di bawah gunung. Nah, jadi semuanya itu kebiasaan. Tinggal kebiasaannya aja. Orang manusia ini bisa dilatih kan? Bisa dilatih. Biasa tidur di lantai, ya nggak apa-apa tidur di lantai. Nggak biasa tidur di lantai masuk angin. Ya masuk angin. Begitu manusia. Itu contohnya kucing itu nggak masuk angin itu. Karena mulai kecil nggak pernah dikasih tidur yang enak-enak, tidurnya di jalan-jalan. Akhirnya nggak pernah masuk angin. Coba kalau mulai kecil kucing itu ditaruh di kasur, diselimuti begitu itu, alah, lepaskan, nggak usah, lepaskan, masuk angin dia, pulang langsung sakit. Jadi pulang langsung sakit. Itu tinggal kebiasaan. Tubuh itu kenal kita yang latih. Kita latih 5 juz, ya 5 juz. Kita latih hanya setengah juz sudah setiap hari, ya hanya setengah juz. Apalagi, paham? Insyaallah ya. Insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah.